Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akhirnya mulai masuk ke chapter 13, story yang setara dengan 5 chapter. Dan sesuai dengan yang saya bilang pada video interlude Laurel bahwa chapter akan saya bagi jadi beberapa part, dan akan saya buat playlist khususnya juga. Dan rencana akan saya buat jadi 4 part menyesuaikan dengan pembagian yang ada di story. Dan kalau satu part pun masih kepanjangan ya bakal saya buat checkpoint seperti chapter sebelumnya. Jadi baiklah guys, sebelum masuk ke story jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo kita gaskan masuk ke story. Chapter 13, Kenaikan Palsu, Eden Jatuh. Dimulai dengan Sikikan yang sedang melakukan penstabilan, namun karena terjadi kasus tertentu membuat Sikikan berada di kondisi destorasi sensual yang tak bisa dihindari. Suara Asimov mulai bergema dengan diikuti suara Lucia, lalu lingkungan di sekitarmu menjadi abu-abu. Dengan pengalaman ini membuatmu merasakan bahwa suara anggotamu mulai menjauh. Beberapa jam lalu, di atas kapal kolonial luar angkasa Babilonia, Eden terakhir umat manusia. Setelah menyelesaikan pekerjaan, para kru berjalan di sekitar kafe dan bar yang terletak di modul rekreasi. Sebuah kapal pengangkut yang membawa anggota satuan tugas dan mekanik pendukung meninggalkan pelabuhan menuju permukaan, sementara kapal lain yang membawa mineral dan barang-barang industri yang diproses secara kasar kembali dari kawasan konservasi melalui darat. Di kejauhan anggota tim logistik berdiri tegak, memberi jalan bagi guru dan anak-anak yang akan lewat. Guru memberi hormat kepada tim logistik setelah semua anak melewatinya. Dan pemimpin logistik memberi hormat sebagai balasan. Petugas logistik dan anak-anak berpisah dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Modul Eden 32MO, Taman Memorial Dominic, sang pemandu tur memberi arahan saat tiba di sini pada murid-murid, memberi informasi dan panduan tentang tempat ini dan sejarahnya. Seperti kita ketahui bersama kalender baru bumi diterbitkan pada tahun 2130, yaitu adalah kalender baru bumi dibuat. Dan anak-anak menyimak dengan baik penjelasan pemandu wisata sambil terkagum. Buset dah, ini bacanya gimana anjir? Sumpah guys gua gak ngerti itu apaan, yang bisa gua baca cuma kalimat depan yang bilang, apakah kamu dengar beritanya? Oh pantesan dia ngomong gak jelas guys. Ternyata orang ini ngomong sambil makan, kebiasaan buruk anjir. Oke lanjut, pasukan teknik mengadakan pertemuan mendesak pagi ini. Tapi para pekerja yang sedang mengobrol ini menanggap enteng pertemuan tersebut karena mereka punya gestlat. Wah lu gak tahu aja ada kasus besar kemarin. Dan mereka adalah pekerja yang beroperasi di bagian teknikal. Kelihatannya pertemuan mendesak yang diadakan itu bukan main-main. Ya udah jelas sih guys karena memang kita tahu dari chapter sebelumnya bahwa Huaxu telah diambil oleh Askendan. Dan dengan sedikit bingung, para pekerja itu berkumpul menuju pertemuan. Kita ke bagian task force. Menanyakan jadwal hari ini dengan rutinitas Humid Intel Sumeri tingkat menengah. Saat ingin memberi laporan, tiba-tiba alarm darurat berbunyi dan mengganggu kedamaian. Broadcast memberitahu seluruh penumpang di modul Eden 16B, harap mengevakuasi modul ini dalam waktu 10 menit. Ventilasi termal darurat melalui sistem penyebaran 16BC1 dan C2 akan dimulai. Dan diingat bahwa ini bukan latihan. Silakan segera tinggalkan tempat itu, ya evakuasi pun dimulai. Dan ada seorang peneliti kebingungan, tentara melihat peneliti tidak segera bereaksi, kedua tentara itu menangkap peneliti dan bergerak tanpa banyak penjelasan. Prajurit meminta kerjasamanya. Namun peneliti tersebut bilang sedang menunggu seseorang, tapi prajurit meyakinkannya bahwa takkan ada yang datang ke tempat ini sekarang. Ya orang udah bunyi alarm serius begitu lu masih nunggu apaan pak? Ke sisi guru yang membawa anak murid di park, dengan semua papan dan tanda peringatan berubah menjadi merah. Tentara pun memberi arahan dan tak bisa menjelaskan, karena memang ini kondisi yang sangat darurat. Area jembatan sudah kacau 5 menit setelah alarm berbunyi, hampir semua terminal memancarkan peringatan berwarna merah, dan indikator ketinggian memberi tampilan posisi yang terus menurun, disertai penurunan daya fusion, ya fluktuasi ketinggian orbit terus menurun. Kekacauan di ruang kontrol semakin menjadi karena pertama kali mengalami seperti ini, bahkan beberapa upaya telah mereka lakukan tapi tak berhasil. Berharap ada Asimov di sini tapi sayangnya dia sedang dipanggil dalam rapat darurat. Kemudian pengontrol melihat peringatan yang muncul di terminal terdekat, meminta perhatian segera. Namun operator yang seharusnya menanganinya malah menghilang. Pengontrol mencoba mengoperasikan sendiri terminal lain.
Tetapi situasi yang lebih mendesak tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengoperasikan yang ada di depannya dan berteriak, "Kasian juga ya." Tapi untungnya Lee muncul. Lee dengan cepat berjalan ke terminal dan menekan tombol untuk mengaktifkannya. Memperluas antarmuka atau interface, mesin gravitasi beroperasi pada 22,7%. Babilonia sedang jatuh. Kita harus segera mengerahkan pasukan teknik dan pendukung ke semua sektor energi, dan di mana Seelisa? Mereka ada di ruang konferensi, lalu pengendali melihat ke arah Lee, dan di belakangnya berdiri Lucia bersama Liv, lalu memanggil si Kikan. Grey Raven baru saja menyelesaikan misi, tadinya ingin memberi laporan, tapi seorang militer konstruk memanggil si Kikan dan memintanya ikut untuk bertemu Pak Hassen. Dan Lee mengingatkan pesan pada pengontrol barusan sebelum pergi. Di bagian mesin ada Karen dan Bridget, masih kebingungan dengan mesin yang mati, dan saat mereka bicara pun kita sudah turun sejauh 1 kilometer. Mencoba memberi peringatan yang lain untuk beralih mode ke manual. Namun anggota lain memberi laporan bahwa pipa R3 juga sudah rusak. Kalau terus begini Babilonia akan jatuh. Tapi Karen bilang Babilonia akan hancur berkeping-keping sebelum menyentuh tanah. Jika musuh mempunyai railgun atau senjata anti pesawat tamat sudah. Tapi ia tetap berusaha memberi komando pada yang lain untuk memperbaiki kerusakan dengan cepat. Dan Karen akan memperbaiki kerusakan di bagian knalpot dan segera menuju ke sana. Di ruang persiapan, Grey Raven dibawa ke sini, dan mereka menyadari situasi yang sedang gawat di Babilonia yang sedang jatuh. Sedang keadaan genting kita disuruh nunggu ke sini. Tapi kalau yang nyuruh Presiden Hassen pasti ada alasan khusus. Jadi kita tak punya pilihan lain selain menunggu. Lebih awal lagi, karena tidak ada kursi di kabin, Hassen duduk di tempat tidurnya. Setelah menjalani kehidupan sederhana selama bertahun-tahun, Hassen tetap teguh bahkan sebagai presiden. Dia akan bangun, mandi, dan bolak-balik antara kamarnya dan jembatan, dengan hidup minimalisnya, tidak ada yang peduli jika dia membiarkan pintunya terbuka. Namun kali ini karena baru bangun tidur, dia tidak berniat untuk segera menuju ke jembatan. Bermimpi buruk yang terus berulang, tentang Downton Tyrant, dan Kota 104, dan karena umur yang semakin tua ingatan pun tidak seperti dulu lagi, dan ada nama yang disebutkan yaitu Paz, Jasky, Ledger, Grey, David, Wu, dan Aoki. Semua orang yang ia temui tanpa ingat wajah mereka. Hassen diam dan meraba mata kirinya dengan penutup mata yang terbuat dari kain dan logam. Para dokter memperingatkannya untuk tidak membukanya kecuali saat pemeriksaan rutin di rumah sakit. Namun ia tetap ingin membukanya, mengetahui bahwa hanya ada satu lubang yang tersisa. Dan ketika jarinya menyentuh kain itu dia merasakan rasa sakit yang tajam, rasa sakit yang tidak nyata mengelilingi rongga mata yang kosong. Secara bertahap menyebar ke lehernya hingga ke luka lain di tubuhnya. Setiap luka yang dialami seakan membangkitkan sesuatu dalam ingatan, sesuatu yang akan hilang seiring bertambahnya usia. Lalu Seelisa memanggil Pak Hassen dan bilang sudah saatnya. Dengan begitu Pak Hassen bersiap dan perintahkan Grey Raven saat mereka kembali, suruh mereka menunggu di ruang persiapan. Ruang konferensi Babilonia ramai dengan kerumunan orang. Ketika pintu otomatis terbuka, Pak Hassen dan Seelisa memasuki ruang konferensi, dan keributan mereda dalam sekejap. Semua orang memperhatikan Hassen, termasuk Asimov dan Nikola yang duduk bersebelahan. Pak Hassen duduk di kursinya dan rapat pun dimulai. Seelisa, ayo mulai. Ya, Presiden, semuanya, inilah situasi yang kita hadapi sekarang. Seelisa berkata sambil membuka serangkaian citra penginderaan jauh definisi tinggi di layar holo. Wilayah pertama yang paling terkena dampak serangan ini adalah wilayah pesisir utara, yang baru saja mulai mencair. Di pesisir pantai, pelabuhan-pelabuhan yang hancur dan sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Namun sebagian besar pemukiman masih utuh. Sebelumnya, kami mengalami berbagai macam gangguan data dan gangguan di sekitar New Murmansk. Metode jammingnya sangat mirip dengan yang kami alami di Venus Splash Park. Kami berspekulasi bahwa itu adalah karya seorang Ascendan, yang kemudian dikonfirmasi oleh tim Ouroboros. Segera setelah itu, penjaga hutan di New Sopiasburg dan Forsaken yang ditempatkan di dekatnya mulai bergerak menuju New Murmansk. Namun catatan pengawasan selanjutnya dari tim Scarab dan tim Caribo menunjukkan bahwa penjaga hutan dan Forsaken dihalangi sekitar 30 km di luar New Murmansk. Benar. Mereka dihentikan selama 3 jam sampai Ascendant mundur, membiarkan penjaga hutan dan Forsaken lewat,
Kami masih menyelidiki motif di balik Askendans. Adapun laporan korban jiwa, saya tahu datanya mungkin tampak menggelikan, namun percayalah pada laporan langsung dari pasukan dukungan kami. Institut Nepheim yang lama mengalami kerusakan parah, sehingga hampir semua laporan memperkirakan jumlah korban secara berlebihan, namun setelah lebih dari 2 minggu pencarian dan penyelamatan, kami menemukan bahwa jumlah korban jauh di bawah perkiraan sebelumnya. Apa itu tadi? Apakah mereka mengasihani kita? Apa maksudmu? Mungkin saja, beberapa orang itu memang tidak masuk akal. Ya apapun alasannya, saya menganggapnya adalah keberuntungan. Presiden. Saya yakin Anda di sini hanya untuk mengamati dan menawarkan konsultasi. Tidak apa Asimov, katakan apa yang ingin kau sampaikan. Ini lebih merupakan ancaman daripada keberuntungan. Berdasarkan rangkaian kejadian di New Murmansk, saya yakin Askendan telah menunjukkan kekuatan yang signifikan, dan atas pengendalian ini, tidak seperti artileri konvensional, mereka mampu melakukan serangan presisi. Jika tidak, setidaknya setengah dari penduduk New Murmansk akan meninggal, entah itu demonstrasi kekuatan atau hanya karena ada tanda-tanda kemanusiaan di dalamnya, mereka tidak peduli. Yang paling saya pedulikan adalah bagaimana kita memandang ancaman ini. Tiva, Metropolis, New Murmansk, setelah apa yang terjadi di Metropolis, kemungkinan besar mereka memiliki kendali atas waksu presiden. Mereka bukan hanya beberapa lusin tentara tidak terorganisir yang menggunakan senapan berkarat dan berbohong untuk membuat kita lengah. Mereka sudah menjadi ancaman yang sangat terorganisir dengan sasaran permusuhan terhadap Babilonia. Oleh karena itu saran saya sebagai konsultan adalah untuk mengungkapkan sepenuhnya informasi tentang Askendan, dan memobilisasi seluruh Babilonia bukan hanya satuan tugas untuk menangani mereka. Saya setuju, saya selalu menganjurkan untuk mengambil inisiatif dengan serangan skala penuh, daftarkan semua orang ke dalam peran tempur, dan dorong Askendan ke dalam jangkauan tembak kami melalui serangan saturasi. Anda menyerukan mobilisasi militer menyeluruh di Babilonia, saya tidak setuju akan hal ini. Dan itulah salah satu alasan mengapa kita belum mengalami kemajuan apapun. Hassen, kali ini waktunya untuk memutuskan, jika kita mengeluarkan serangan skala penuh saat sudah tak ada yang bisa diselamatkan, itu sudah terlambat. Keheningan yang canggung menyelimuti ruang konferensi. Seelisa memandang Asimov, yang mengangkat bahu tak berdaya. Semua orang yang hadir tidak bisa berbuat apa-apa selain memandang Hassen dan Nikola dengan penuh harap. Tepat pada saat itu, bunyi alarm yang tak henti-hentinya mengganggu konfrontasi. Grup mesin telah mengeluarkan peringatan di seluruh kapal. Kendali berkurang dan Babilonia memasuki masa kehancuran. Para teknik telah mengatasinya tapi mereka tak yakin bisa menyelesaikan. Lalu Asimov bergegas ke sana dengan Pak Hassen ikut bersamanya. Pak Hassen ikut dengan alasan untuk menekan tombol khusus yang memiliki prioritas. Asimov dan Pak Hassen segera ke bagian mesin. Tak menyangka Pak Hassen akan ke sini, tapi tak ada waktu untuk itu. Lalu Karen dan Bridget menjelaskan situasi, bahwa kita tak bisa mempertahankan kondisi orbit, dan masalah bukan terletak pada perangkat keras, melainkan dari semua mesin gravitasi yang mati, dan ada yang mengirimkan perintah untuk mematikannya secara konstan. Yah mungkin kita sudah tahu dalangnya ya guys. Jadi sistem Huaxu berhasil menimpa perintah utama, dan memberi perintah prioritas untuk mematikan mesin. Dan Karen menyadari kesalahan itu berasal dari Gestalt. Lalu Karen dapat meyakini itu sekitar 60%. Dan seperti yang ia bilang tadi selain dari itu tak ada masalah pada perangkat keras. Saat ini, terminal portal Hassen tiba-tiba berdering, dia membuka terminal sebelum melihat ke arah Asimov. Lalu Pak Hassen memberi perintah pada Karenina dan Asimov untuk ikut dengannya. Dan minta seseorang untuk membawa Grey Ravens ke ruang konferensi, menghentikan diskusi kita dan tangani masalah yang ada, dan meminta Bridget untuk menangani di sini dan berikan waktu sebanyak mungkin yang mereka bisa. Setelah menunggu dengan cemas, Sikikan dipanggil ke ruang konferensi, dan Pak Hassen menyerahkan penjelasan pada Asimov mengenai situasi krisis ini. Seperti yang kita lihat kapal memiliki daya 10%, dan laporan menunjukkan 4 kelompok mesin gravitasi diambil alih dan dikunci untuk bergerak ke arah berlawanan dengan kapasitas maksimum, menyebabkan penurunan cepat. Sementara kita berbicara, Babilonia jatuh ke tanah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Penyebab krisis ini tidak diketahui oleh mereka. Asimov berspekulasi bahwa itu berasal dari pembaruan yang dilakukan pada Gestalt, tetapi ia baru saja menemukan kerentanan dalam program tersebut. Asimov yakin Sikikan memahami keseriusan dampak tersebut, dan meminta Sikikan melakukan operasi khusus,
kita akan menggunakan interface simulasi lingkungan taktis dan Spear of Force dari Akademi Militer sebagai bantuan. Sebagai sistem simulasi lingkungan taktis, ini akan menerjemahkan data di depan psikikan menjadi informasi yang dapat dipahami dan memberikan evaluasi dan saran taktis. Situasi yang memungkinkan psikikan untuk terhubung langsung dengan Babilonia, itu juga dapat memberikan fungsi tambahan, tapi itu tergantung pada apa yang terjadi di tempat kejadian. Namun psikikan hanya perlu menggunakan interface grafis di dalam Gestalt untuk saat ini. Dan membicarakan sisanya nanti. Jadi singkatnya psikikan dan Grey Raven akan menyusup ke dalam sistem Gestalt Babilonia. Asimov akan mengekspor mind dan kesadaran psikikan sebagai program virtual dan mengunggahnya ke Gestalt, tempat psikikan akan mengungkap masalah dan menyelesaikannya. Dan pilihan jawabannya agak di luar nalar guys. Pilihan pertama minta dijelasin lagi, pilihan kedua udah kayak cara yang putus asa, dan 3 doan yang benar. Ya psikikan mengerti dan paham. Yah Asimov bilang tentu saja. Seorang veteran sekali berpsikikan dapat dengan mudah memahami situasi yang ada ketika saya belum memahami apa yang sedang terjadi. Wait, kok gua jadi takut ya? Dan dengan itu Asimov mendorong psikikan ke dalam bingkai immersion yang ada di belakang psikikan. Saat pintu tertutup, alarm memekakan telinga, tangisan para penghuni dan semua kebisingan tiba-tiba berhenti saat psikikan turun ke dalam kegelapan. Seberkas cahaya menyala di bawah kaki psikikan dan memindai seluruh tubuh. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan suara-suara di sekitar kembali. Psikikan sadar dengan Lucia yang terus mengguncang tubuh psikikan. Yah Liv bilang untuk berhenti melakukan itu. Asimov telah menstabilkan link psikikan. Ia tidak pernah tahu betapa sulitnya menstabilkan hubungan dengan kesadaran manusia. Dan ia hanya menggunakan sejumlah kecil bandwidth untuk menguji kemampuan adaptasi tombak Force dengan Gestalt. Oh iya guys, Spear of Force atau tombak FOS yang dimaksud Asimov adalah julukan psikikan guys. Dan selama proses immersion kita bisa mengalami bahaya sebenarnya. Karena protokol anti-interferensi ada di mana-mana. Tapi ya pada akhirnya kita berhasil. Oh iya yang dimaksud immersion itu pencelupan kesadaran masuk ke dalam data ya guys. Ini cikal bakal kesadaran manusia masuk ke dalam sistem kuantum, dan kita benar-benar diharapkan untuk dapat menyelesaikan misi ini. Setelah menyelesaikan proses immersion dan menghilangkan dinding data yang menghalangi, psikikan berempat tiba di lapangan parlemen di ruang virtual. Psikikan teringat seperti didorong ke dalam bingkai, dan merasa seolah-olah diteleportasi ke lapangan parlemen langsung dari jembatan. Tapi entah kenapa ada yang berbeda, ada dinding yang menghalangi kita, dan Asimov bilang itu dinding data white noise. Tembok yang terbentuk dari aliran data, dan salah satu protokol anti-interferensi, dan kelihatan sekali bahwa itu sudah disusup atau dibobol. Dan kita harus menemukan cara menutupnya setelah proses immersion selesai. Beberapa hari sebelumnya, seorang pria muda dengan rambut pirang berdiri di depan pintu ruang konferensi, melihat pintunya terbuka sedikit, dia menghela nafas lalu mengetuk pintu, dan Murray masuk ke ruangan. Ada Nicola dan Pak Hassen di sini, namun Pak Hassen menahan diri untuk tidak menanggapi Murray, hanya memberi isyarat kepada Murray untuk duduk di sisi lain meja. Murray duduk di hadapan Pak Hassen, dengan secangkir kopi di atas meja. Ia agak sedikit canggung namun Pak Hassen bilang santai saja. Murray tersenyum sambil menyeruput kopinya. Berdiri di samping ada Pak Nicola dan menyalakan layar holo. Mengikuti isyarat Nicola, Murray mengalihkan pandangannya ke konten di layar holo. Nicola dan Pak Hassen menanyakan sebuah informasi yang Murray dapatkan. Dan bagaimana cara dia mendapat informasi tersebut? Murray menjawab lembut dengan nada sedikit menyesal. Namun Hassen memahami bahwa pemuda itu tidak akan mengatakannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mentransfernya kembali? Akan lebih baik jika berada dalam kondisi sepertimu saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Presiden. Tetapi saya senang dengan pekerjaan saya. Saat ini saya tidak mempertimbangkan untuk transfer. Pekerjaan intelijen saya hanyalah cara bagi saya untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Lagi pula kondisi fisikku tak memungkinkan untuk menjadi seorang komandan. Dalam beberapa hal, saya senang dengan karya yang Anda hasilkan, dan saya tidak bermaksud memindahkan Anda ke tempat lain. Anda juga satu-satunya orang selain Komandan Grey Raven yang lulus ujian saat ini. Jadi, Anda harus memahami bahwa meskipun sumber informasi Anda melanggar aturan kami tidak akan menghukum mati Anda karena hal tersebut. Murray menatap bayangannya di cangkir kopi, mengaburkan ekspresinya dari dua pria yang duduk di hadapannya. Segera mengangkat kepalanya lalu memberikan senyuman lembut dan aneh. Pak, saya diberi misi, dan saya menyelesaikannya. Itu saja. Sama seperti saya tidak akan menanyakan cara Bapak menggunakan informasi ini, Bapak juga tidak perlu menanyakan detail cara saya memperoleh informasi. Anda tidak mempunyai wewenang untuk bertanya.
Tepat sekali. Kami tahu bahwa apa yang Anda lakukan, setidaknya dalam hasil masih bermanfaat bagi Babilonia. Kami mencari tujuan yang sama. Namun Murray, tidak peduli berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan di belakang layar, apa menurutmu pergerakan itu bisa tetap disembunyikan selamanya? Saya rasa Anda dapat mengukur di mana letak garis itu, setidaknya untuk saat ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda berdua, Pak. Meski kamu telah lama dalam bimbinganku, tapi aku masih belum memahaminya. Nicola mengeluarkan map hitam dari tas kerja di bawah meja dan menyerahkannya kepada Murray. Jika Anda tidak mau membocorkan sumber informasi Anda, yang bisa Anda lakukan hanyalah berguna. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Seperti biasa, lakukan yang terbaik. Murray segera memperhatikan logo pada file tersebut. Dia tersenyum lebar, lalu menatap Nicola. Saya bukan satu-satunya taruhan Anda dalam permainan ini, bukan? Pastikan saja kau menyelesaikan pekerjaanmu, itu semua. Kami hanya ingin melihat hasil yang bermanfaat bagi Babilonia. Anda bisa meletakkan secangkir kopi Anda sekarang. Anda tidak perlu terus-menerus memegangnya jika tidak sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu, Hassen dan Nicola berdiri dan meninggalkan ruang konferensi, meninggalkan Murray dengan kopinya, tidak yakin apakah akan meminumnya lagi atau tidak. Setelah sekian lama akhirnya ia menghela nafas panjang dan tersenyum pahit seolah terbebas dari beban berat. Dan baginya itu tak menyenangkan. Kembali ke Grey Raven, yang sedang berusaha melewati White Nose. Seperti yang dibilang Asimov, kita harus menemukan cara untuk menutupinya nanti setelah selesai. Berhasil melewatinya dan mendapatkan sinyal dari arah lift, dan akhirnya sampai di ruang virtual space, yang memang berbeda dari realita. Apa mengagumkan? Asimov bilang tentu saja. Ini pada dasarnya adalah arsitektur operasi Gestalt, seharusnya sebagian besar kosong kecuali untuk beberapa program yang melakukan tugas tunggal, yang secara kognitif psikikan anggap sebagai tugas manusia atau konstruksi, berdasarkan sifat misi kekuatan komputasi Lee seharusnya sangat bermanfaat di sini. Ya, singkatnya misi ini akan mengandalkan kekuatan komputasi Lee, untuk memberikan psikikan referensi akurat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan program antivirus, kita perlu menemukan titik intrusi. Jika kita tidak bisa memperbaiki masalah internal Gestalt, kita tidak akan bisa melakukan apapun secara eksternal. Jadi misi kita adalah menjaga Babilonia tetap bertahan. Di sisi lain, Huaxu melaporkan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia memiliki kendali atas sebagian besar modul operasi Gestalt, dan ia telah sepenuhnya memblokir kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan Babilonia. Dan Babilonia akan jatuh ke bumi dalam waktu kurang lebih 17 jam. Mendengar itu, para Askendan melanjutkan rencana mereka, saling membagi tugas, dan Alpha akan menunggu di area kejatuhannya. Sementara Gabriel akan memblokir sinyal mereka, dan Lamia akan mengumpulkan para korupted. Semuanya pun berangkat. Tapi sesudah mereka berangkat, Huaxu memberitahu Luna bahwa Gabriel dan Rowland memiliki nada berbicara yang berbeda dari biasanya. Tapi Luna bilang bukan urusanmu, lalu Huaxu melanjutkan sistem infiltrasi, dan tidak lupa memberi pesan pada Alpha untuk berhati-hati, ya hanya pesan antara adik dan kakak. Wah, mencurigakan nih dua orang itu, Bang. Wah, kemana aja lu, Meng, baru kelihatan. Tapi siapa yang lu maksud, Meng? Ya siapa lagi kalau bukan Gabriel ama Rowland Bakery, Bang. Iya juga sih, Yahtar juga taulah, Meng. Masih di sisi Askendan, Luna masih memantau keadaan Babilonia dengan sistem infiltrasi Huaxu, dan Huaxu melaporkan area yang ia kendalikan telah berkurang 12,7%. Dan Babilonia telah memperoleh kembali kekuasaan sebesar 6,1% dibandingkan 1 jam yang lalu. Babilonia masih dalam keadaan bebas, yaitu disebabkan karena psikikan telah melakukan proses immersion dan berusaha membereskan infiltrasi yang Huaxu lakukan. Lalu apakah Huaxu memiliki sistem anti-interferensi? Sebenarnya beberapa subterminal yang di Disquisite telah dirilis, mereka akan menciptakan gangguan besar-besaran sebelum pasukan Babilonia menyadari apa yang sedang terjadi, yaitu artinya tidak punya. Ya tinggal bilang gak ada susah amat, Bang. Yah, maksud Huaxu dia ada backup buat ngatasin itu, Meng. Lalu Luna bilang kerjakan tugasmu dengan baik, dan seperti biasa Huaxu tidak merespon, dan Luna memasuki kondisi meditasi. Dan Huaxu mengingat kembali ekspresi wajahku selama pertempuran di Kowloon, dan percakapan antara Ku dan Huaxu dari catatan yang diambilnya. Huaxu, bagaimana umat manusia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu?
Semua data telah diurai, tapi tidak ada data seperti itu. Apapun metodenya, umat manusia hanya akan berakhir dengan kehancuran. Bumi telah mengalami 5 kali kepunahan massal. Kemanusiaan hanyalah sekedar pengunjung di planet kuno ini. Kami telah menyesuaikan rentang input dan parameter untuk memenuhi kebutuhan Anda. Saya ingin hasilnya. Kemungkinannya sangat rendah, tapi bukan tidak mungkin. Mengubah cakupan telah memungkinkan beberapa opsi sekarang. Lalu Alpha melaporkan telah mencapai posisi. Luna mengingatkan kembali untuk berhati-hati. Sepertinya ada kekhawatiran khusus di benak Luna. Kita ke Grey Raven, masih berada dalam misi. Sepertinya mereka tak sengaja mengaktifkan mode pemusnahan, tapi untungnya seseorang datang menolong, dan itu Bianca. Cukup kaget sebenarnya dia bisa ada di sini, karena kalau gak ada dia mungkin kita bakal susah dan memicu semua sistem alarm. Tapi itu tidak penting sekarang. Yah, Bianca pun memiliki misi khusus di sini katanya. Dan Lucia menduga mereka seperti melindungi sesuatu, tapi kalau dilihat dari jalur patrolinya itu biasa saja. Jadi kita perlu mencari info lagi, ayo investigasi. Namun tak menemukan sesuatu di sini. Tapi Lee menanyakan apakah benar kamu itu Bianca? Grey Raven menginterogasinya, dan Lee menanyakan Asimov barusan apakah Purifying Force ditugaskan di sini. Yah, gua dari awal dah curiga sih, soalnya Asimov baru pertama kali melakukan immersion, dan melihat dari kondisi sepertinya hanya Grey Raven yang berada dalam misi ini. Dan Lee juga bilang bahwa Bianca sedang berada dalam misi di kota 015. Belum lagi seperti yang kita sudah tahu di chapter-chapter sebelumnya, frame Bianca memiliki masalah dengan mind stabilitas. Udah jelas gak cocok buat misi ini. Setelah keciri bohongnya, ia membatalkan mode tubuh Bianca lalu menghilang ke udara, berubah menjadi aliran data kecil. Dan saat ia menghilang berkata tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Huaxu tidak mengizinkan tindakan tanpa tujuan. Bianca yang mengaku menerima perintah dari Huaxu menghilang begitu saja di depan Grey Raven. Lalu Sikikan meminta lift untuk menganalisa, dan ia menghilang tanpa bekas data dan jejak. Yah, dugaan gua itu subterminal yang dimaksud Huaxu buat ngindarin anti-interferensi. Tapi yang anehnya kenapa bisa hilang tanpa jejak gitu? Kebingungan dengan keadaan tersebut, dengan semua cara yang mereka pikirkan itu akan beresiko terdeteksi oleh protokol anti-interferensi Gestalt terlalu tinggi, berusaha mencari jejaknya dengan referensi silang potongan data dari 5 menit yang lalu, dan coba dianalisis oleh Liv. Sementara itu Lee menanyakan Sikikan, mengandalkan Sikikan untuk mengetahui hal ini, karena sudah lama tidak berhubungan dengan kehidupan sebagai manusia, cara berpikir kita semakin mendekati cara berpikir mesin. Lebih sulit untuk menemukan titik buta ketika kita semua berpikiran sama. Ya, ada benarnya, dan kalau menurut Sikikan kayaknya itu adalah sebuah batu loncatan. Lee bilang paling mendekati, karena kalau membajak suatu program secara paksa membutuhkan ledakan kekuatan data yang besar. Tapi Lee tidak mendeteksi adanya perubahan pada level output. Dan kamuflase data sepertinya tidak mungkin dilakukan jika ada lift. Dalam hal ini mungkin kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa program tersebut memanfaatkan penggantian data sebagai batu loncatan. Karena tak ada cara untuk mendeteksinya secara langsung, namun memanfaatkan penggantian data dengan kecepatan tinggi pasti akan membuat program target berperilaku tidak normal. Jika Liv menemukan program yang tidak normal, ia dapat melacak pergerakan tersebut, ya itu sudah pasti. Baiklah kalau begitu Liv akan ambil pemindaian, dan Lee yang akan analisis. Dan ayo kita lakukan sekarang. Huaxu melaporkan subterminal terdeteksi oleh Task Force Babilonia. Yah, dugaan gua akurat banget, namun mereka belum menemukannya. Ini melanjutkan ke posisi baru sesuai dengan jalur jembatan sebelumnya. Dan penyembunyian data telah dimulai. Tujuan dari menunda Task Force dalam pencarian mereka sebagian sudah selesai. Tapi kenapa gak dilenyapkan? Yah, kekuatan komputasi telah diprioritaskan untuk mempertahankan upaya infiltrasi. Tidak mungkin mengalokasikan daya yang cukup ke subterminal untuk tujuan tempur, dan semuanya terkendali, ucap Huaxu. Memberi laporan pada Asimov dan Pak Hassen tentang apa yang mereka temui barusan, Asimov merasa itu tidak masuk akal, jika Huaxu mampu melakukan kamuflase data sebesar ini. Lalu Asimov terdiam sebelum menyelesaikan kalimat. Dan Pak Hassen memperingatkan Asimov untuk melupakan kemungkinan itu, dan Asimov pun pergi. Pak Hassen bilang akan menjelaskannya nanti, jadi kita fokus dulu dengan misi, karena Huaxu berinisiatif untuk tampil di hadapan kita. Jelas itu kesempatan yang tak boleh dilepaskan. Kemanapun Huaxu pada akhirnya akan menemukan cara untuk menyelesaikan tujuan inti, atau kembali ke terminal induk,
Singkatnya, selama kita dapat menemukan lokasi program tersebut, kita dapat menemukan petunjuk kemana kita harus melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, lagi. Apa gak capek bang bolak-balik kayak gitu? Gua yang liatnya aja capek bang. Ya mau gimana Meng, orang emang begitu alurnya. Ya udah lanjutlah bang. Oke lanjut guys, kembali ke Murray. Sambil memegang kopi dingin, Murray bangkit untuk meninggalkan ruang konferensi. Sebelum keluar, Seelisa berbicara dengannya dan bilang Pak Hasen melupakan sesuatu. Dengan ekspresi datar ia memberikan ID card pada Murray. Nicola yang ingin memberikan itu, Seelisa hanya perantara. Dan Seelisa tekankan ia tak ingin terlibat dalam kasus ini. Sambil meninggalkan ruang, Murray melihat ID card itu sambil tersenyum muram. Ouroboros, Scarab, Kerberus, dan Caribo, tim hitam manakah yang akan menjadi rencana cadangan komandan? Dan berapa banyak yang ia ketahui tentangku? Sepertinya aku lebih unggul dengan informasi yang ku ketahui saat ini, meski akan memakan sebagian sumber dayaku, tapi risiko ini layak untuk diambil. Ucap Murray sambil bermain-main dengan kartu identitas di tangannya, dan meninggalkan ruang konferensi. Dari informasi yang kita kumpulkan, sudah jelas kemana kita harus pergi dari sini. Kita perlu menemukan metode yang cocok untuk melacak keberadaan mereka, atau setidaknya mengungkap cukup banyak informasi untuk menentukan titik awal. Lee meminta Liv untuk memindai setiap blok-blok data. Jika itu mesin atau AI logika, kemungkinan kita bisa mendeteksi polanya. Lalu Liv mulai memindai data seluruh blok, dan menemukan beberapa. 2 di antaranya jelas tergabung dalam Satgas Babilonia. Adapun 2 sisanya ada 1 belum pernah Liv lihat, dan yang lain dari tim Ouroboros. Ya, nama itu terdengar familiar, dan itu tim Komandan Nicola. Mereka sepertinya selalu menjalankan misi tapi tak seorang pun tahu tentang itu. Apa yang mereka lakukan di sini? Melacak sinyal yang lebih mungkin terjadi dari kedua task force mungkin merupakan cara yang paling menjanjikan. Bahkan jika program tersebut mempunyai ID yang didiskuis, itu bukanlah Ouroboros atau sinyal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan jika itu adalah sinyal yang belum pernah kita lihat sebelumnya, bukankah itu lebih mencurigakan? Adapun 2 sinyal yang tidak diketahui, biarkan Asimov memeriksanya setelah kita menyelesaikan masalah di ruang virtual. Saat ini, kita harus memfokuskan upaya kita pada penyelesaian tugas yang lebih mendesak. Selama kita menemukan Bianca atau tanda-tanda huaksu apapun, masalah kita saat ini mungkin akan terpecahkan. Dan satu-satunya sumber gangguan yang kami temukan sejauh ini adalah huaksu yang menyamar sebagai Bianca. Jadi Sikikan yakin itu adalah kesempatan terbaik kita, karena itu yang paling masuk akal. Baiklah kalau begitu kita mencari dan Liv terus memindai. Kita ke Asimov, dan Karen melaporkan ada yang salah. Bridget mengatakan bahwa cadangan energi hampir habis untuk menjaga mesin tetap beroperasi. Dampak pengurangan daya semakin meluas, pengatur tegangan jembatan dan Gestalt tidak dapat melawan fluktuasi sebesar ini. Jika fluktuasi makin meluas, sudah terlambat bagi Gestalt dan Grey Raven yang ada di dalam. Mendesak dan meminta ide yang lebih baik untuk situasi ini, Asimov menyarankan untuk matikan sistem termostatik di lingkungan perumahan dan alihkan pipa energi ke Gestalt. Sedangkan untuk jembatannya kita harus menggunakan sedikit minyak siku. Terlepas dari apa yang diperlukan untuk mempertahankan perendaman, kita akan mentransfer semua saluran pipa secara manual, dan mematikan semua yang tidak diperlukan. Ide yang agak primitif, tetapi mungkin saja berhasil. Liv menemukan fakta baru, fakta bahwa Bianca yang kita temui adalah palsu. Oh my god! Wow! Sumpah guys, capek gua. Bukan pertama kali soalnya Liv ngetrol kayak gini. Boleh gua cakar gak bang? Sabar Meng, bukan lu doan yang emosi. Lagian yang dia maksud kali ini Liv berhasil menemukan jejak waksu yang ada di Bianca. Ya udah kalau gitu kita gak punya banyak waktu. Langsung gaskan kejar dia. Ada kekuatan besar pada bingkai Immersion. Karen memberi saran untuk Grey Raven melakukan evakuasi darurat. Sebenarnya bisa saja melakukan itu, karena konstruksi dapat direboot, tetapi bagi manusia itu bisa berakibat fatal. Dan kita tahu ada sikikan di sistem imersi, bahkan estimasi awal kemungkinan kegagalan lebih dari 69,7%. Yah, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba. Babilonia Deck 42C, Arsip Departemen Intelijen, ada Murray di sini. Arsip-arsip yang biasanya banyak disimpan kini kosong, dan hanya pintu keamanan yang terkunci. Murray mendekati pintu keamanan dan membukanya dengan kartu identitas yang baru saja dia dapatkan. Tapi memerlukan peninjauan manual. Murray dengan cemas melihat ke pintu keamanan, lalu dengan cepat memindai ruangan untuk mencari tempat bersembunyi. Tapi tidak ada yang dia sembunyikan di ruangan kecil dan kosong itu. Sistem mengaktifkan prosedur keamanan maksimum.
Murray melihat sekeliling ruangan lagi dan menemukan gerbang keamanan diturunkan di depan pintu yang dia lewati. Dan ia terjebak di ruangan itu, tapi justru karena hal yang ia lakukan malah membuka jalur evakuasi khusus. Pintu pengaman terbuka ke dalam, dan udara mulai mengeluarkan suara mendesis saat bersirkulasi di antara dua ruang tersebut. Lalu Murray berjalan melewati pintu pengaman. Di ujung lain modul kenyamanan Eden 16B, hasil scan lift menunjukkan area tersebut tenang tanpa program apapun. Terlalu mencurigakan, namun kita tak memiliki rute lain selain ini, jadi lift memerlukan waktu untuk melakukan scanning, dan Sikikan menanyakan berapa ketinggian Babilonia sekarang. Yah, walau masih jauh tapi Babilonia sudah sampai di orbit rendah bumi, dan Babilonia tidak dirancang untuk menavigasi melalui stratosfer. Jika ketinggian terlalu rendah fungsi navigasi akan mulai tidak berfungsi, bahkan jika kita meninggalkan Babilonia, tidak akan ada cukup waktu untuk mengevakuasi seluruh kapal. Belum lagi harus menghadapi persenjataan musuh dan pendaratan darurat. Jadi kita harus bergegas, kita tak punya banyak waktu, namun jika kita memaksa untuk lewat, sangat berbahaya untuk Sikikan, karena seperti yang kita tahu barusan berbahaya bagi kesadaran manusia jika tereliminasi di sini. Tapi dengan kondisi yang mendesak Sikikan tak mau membuang waktu. Ya udah, kalau begitu Sikikan akan berada di bagian belakang. Sementara yang lain melindungi Sikikan di area depan belakang dan samping, karena Lucia sangat tak ingin Sikikan dalam bahaya. Ya, Sikikan pun tak ingin ada yang hilang satupun dari tim, jadi ayo bergegas. Program pertahanan berubah menjadi penjaga terapot yang berpatroli di area tersebut seperti biasa. Yah, Grey Raven mencoba melewati dengan hati-hati, tapi masih terdeteksi musuh. Sebenarnya seberapa jauh Huaxu mengutak-atik sistem di sini? Padahal kita semua memakai ID Babilonia. Baiklah, kita tak bisa melewati ini tanpa bertarung. Bertemu dengan Bianca palsu, dia membajak sistem pertahan untuk melawan kita. Yah, jadinya kita pun harus bertarung, dan dia juga bahkan mengambil alih sistem dinding keamanan data, dan alat untuk menonaktifkan ada di seberang dinding, jadi kita harus cari jalan lain. Melewati sistem pertahan yang dibajak olehnya, kita tak bisa lewat tanpa bertarung. Lalu Grey Raven menemukan saluran tersembunyi seperti dugaan Lee, dan menurut pemindaian lift jalurnya menuju ke sana, jadi ayo kita masuk. Jembatan Babilonia masih dalam upaya untuk menyalurkan listrik secara manual, dan Karen menyuruh tim 2 segera bawakan baterai untuk suplai aliran. Ya, pokoknya mereka masih berusaha keras untuk mempertahan Babilonia tetap menyala. Kita ke Bianca palsu, semua protokol anti-interferensi yang diabaikan telah menjadi masalah untuknya. Dan sekarang waktunya Lee menyerang, menendangnya dengan kekuatan penuh membuatnya tersungkur, dengan manuver dan kerja sama tim membuat Bianca terpisah, membuat bagian-bagian beterbangan. Masih mencoba memulihkan tapi Grey Raven masih terus memberikan serangan. Dan tembakan lift yang tepat waktu membuat tubuh Bianca yang terfragmentasi terpisah menjadi 3 dan jatuh di bangunan yang hancur, dan selesai sudah. Masih bermanuver untuk melindungi Sikikan sebagai antisipasi, kamuflase pada tubuh yang terfragmentasi mulai hilang, segala kemiripan dengan Bianca benar-benar hancur, meninggalkan bentuk yang aneh. Jadi ini adalah subterminal yang dibuat Huaxu untuk menghalangi Grey Raven, yang menyebabkan Babilonia jatuh dan mengontrolnya dari tempat lain. Lee ingat selama pertempuran Kowloon Gabriel mengambil kunci Huaxu dariku. Ya, secara garis besar yang Lee bicarakan di sini kita sudah tahu guys bahwa Askendan pelakunya. Lalu tak lama Huaxu bereaksi, dan Sikikan merasakan gelombang fluktuasi energi, sinyal gangguan dari asal yang tidak diketahui menghilang. Getaran tersebut perlahan-lahan berhenti setelah beberapa saat, dan setiap orang secara bertahap mendapatkan kembali fungsi tubuhnya. Lalu semua menyadari lift menunjuk sesuatu di kejauhan. Mengikuti tangannya semua orang melihat pembatasan otorisasi yang telah dicabut, yang ditampilkan pada panel operasi di lorong. Baiklah kalau begitu ayo berangkat. Berhasil membawa baterai yang diminta Karen sebelumnya pada tim 2, dan mereka membawa tipe baterai yang berbeda. Yang jelas Karen ngomel karena dapat memicu ledakan karena mencampurkan hal itu. Dan Asimov memberi usulan untuk hubungkan ke jumper dan naikkan voltasenya. Dan Karen tambah ngomel gegara itu ide yang gak waras. Ya, kita gak bisa menunggu, karena dalam 5 menit voltase akan turun pada garis merah. Ya, mungkin karena panik kaliak, tapi Karen tetap tak mengizinkan itu karena jelas dapat memicu ledakan. Huaxu menyadari bahwa subterminal yang ia susupkan telah diserang, dan sekarang menjadi keadaan berbahaya baginya. Lalu ia memberi perintah untuk semua subterminal yang ia punya agar memberi perlindungan untuk hal tersebut. Yaitu terjadi karena memang Huaxu tak memiliki anti-interferensi. Mau bagaimanapun teknologi yang dimiliki Babilonia lebih canggih daripada Huaxu,
Dan Luna heran soalnya tadi Huaxu bilang semua aman dalam kendalinya. Namun ia salah menghitung kemampuan Grey Raven. Tampaknya manuver dan kekuatan mereka meningkat sejak pertempuran di Kowloon. Yah udah jelas lah. Tapi Ai pun memang bisa miskalkulasi ya guys. Yah Luna bilang apakah karena database-nya sudah ketinggalan zaman. Yah Huaxu bilang bisa jadi. Luna mulai mencurigai Huaxu. Apakah ada yang ia sembunyikan? Yah Huaxu malah bilang apa maksudmu aku tak mengerti. Dan Luna cukup kesal dengannya. Ai ditanya malah nanya balik, aneh banget. Bangunkan aku saat aku peduli. Sekarang kau peduli gak? Sementara itu, Murray telah membongkar terminal besar di arsip dan menghubungkan kabel dengan berbagai ukuran ke modul yang tampak aneh. Dia melihat terminal akses bionik yang dilengkapi jerigen dan tersenyum masam, menemukan celah untuk menyusup ke dalam Gestalt tanpa terdeteksi. Gestalt dibatasi oleh protokol utama, jadi tidak akan dengan sengaja menimbulkan kerusakan fatal pada kesadaran manusia. Tapi siapa yang bisa yakin bahwa Gestalt masih tetap seperti semula setelah berevolusi begitu lama? Ucapnya dengan menghela nafas sambil memasang terminal akses bionik berbentuk topeng di wajahnya. Setelah melakukan hal itu, semua inderanya hilang saat kesadarannya jatuh ke dalam pusaran kekosongan. Terpikir sejenak tentang rasa yang ia alami ini apakah sama dengan yang Li rasakan? Jika ia diberi pilihan menyusup ke Gestalt atau bernegosiasi dengan Ascendant, mungkin dia akan memilih pilihan yang terakhir. Pusaran tersebut mereda dan Murray menemukan dirinya di Babilonia. Yah waktunya bekerja, sementara Gestalt sibuk berurusan dengan penyusup dan Grey Raven, ia akan melihat rahasia apa yang bisa ia ungkapkan di sini. Murray mengulurkan kedua tangannya ke tempat dia masuk, dan dia membuka tangannya seolah memanggil sesuatu. Mulai prosedur penguncian pita penuh dan aktifkan mode aman untuk blok ini, menonaktifkan prosedur pelepasan imersi yang normal. Hanya dengan mengaktifkan mode keamanan, ia menutupi jejaknya. Yah ternyata Murray menyusup ke dalam Gestalt Babilonia, dan bisa jadi data blok yang terdeteksi oleh Leaf dengan nama tim Ouroboros, itu data yang berasal dari Murray. Kembali ke bagian penghubung atau jembatan energi, Asimov menunjukkan suatu sinyal pada Karen, ia menunjuk ke layar, yang menampilkan titik menyala yang melayang di sekitar Core S42. Itu seharusnya tidak ada di sana. Lantai itu sangat terisolasi tidak boleh diakses oleh pintu masuk eksternal. Saat mereka sibuk mencari tahu sumber sinyalnya, layar menjadi kosong tepat di depan mata mereka. Dan kemudian layar menampilkan peringatan besar, koneksi ditolak, beralih ke jumper LX-12A, koneksi ditolak. Yah Karen terus berusaha menghubungkan tapi terus ditolak. Asimov bilang sepertinya tidak seorang pun kecuali mereka yang sudah berada di dalam yang dapat mengetahui bagaimana situasi internal Gestalt saat ini. Namun yang bisa kita lakukan hanyalah mempertahankan kekuasaan dan memberi mereka kesempatan untuk melepaskan diri. Kayaknya dah jelas ya guys itu perbuatan Murray. Ke Grey Raven lagi, pemindaian telah selesai dan tak terdeteksi anomali. Lee memberitahu Asimov bahwa mereka akan ke jembatan virtual space. Tapi tak ada jawaban dari Asimov atau disconnect. Kita coba untuk melakukan logout pun tetap gagal. Kalau begitu kita tak punya pilihan selain terus bergerak. Huaxu memberitahu intrusi terminal dalam ancaman. Luna minta pada Huaxu untuk tarik terminal intrusi utama sesegera mungkin. Karena ini telah gagal, tidak ada alasan untuk berurusan dengan mereka lebih jauh lagi, namun itu akan memakan waktu. Huaxu perlu menarik semua data yang diunggah ke Gestalt melalui setiap port eksternal untuk mencegah mereka melacak sumber dan setiap kontak pada jembatan. Dan Luna mengumumkan misi kita untuk menghancurkan Babilonia telah gagal. Mintalah semua orang mempertahankan posisi dan mundur. Namun ada yang aneh, Gabriel dan Rowland sama-sama mengambil jalan memutar menuju tujuan mereka. Yah Grey Raven berhasil menemukan Huaxu, saling adu argumen dan tak ada cara lain selain bertarung. Yah akhirnya mereka bertarung. Saat sudah kalah ia mencoba melakukan koneksi ulang dengan akar atau pusat namun gagal. Yah ini adalah bagian sistem peretasan Huaxu sepertinya. Koneksi request ulang itu tak akan berhasil, karena kita telah memutuskan subterminalnya, yaitu wujud Bianca palsu, dan sama seperti Bianca sebelumnya, Huaxu hancur di depan mata kita. Dan akhirnya berhasil mengatasi masalah ini, tapi saat menghubungi Asimov ia telah mengaktifkan komunikasi. Namun masih tidak ada jawaban. Dari layar terminal sikikan terlihat ia sedang memindahkan sesuatu bersama Karenina. Sepertinya mereka masih terlalu sibuk, kalau begitu ayo kita cari tahu sendiri terkait ruang virtualnya. Namun Leaf menemukan sesuatu yang terjatuh saat Huaxu menghilang, sebuah pecahan aneh seperti data fragmen. Padahal yang sebelumnya tak ada seperti itu,
coba dianalisis oleh Liv, itu adalah sekumpulan koordinat, tapi Liv tidak bisa menguraikan dua titik data terakhir. Mungkin pecahan itu dipadatkan dengan inti subterminal, dan rusak ketika inti tersebut hancur. Lalu seberapa akurat koordinat yang bisa diambil? Liv bilang ia bisa mempersempitnya menjadi sekitar 5-10 km persegi, baiklah itu sudah cukup. Lalu Asimov balik ke komunikasi, dan akhirnya situasi Babilonia mulai berhenti untuk turun, dan mungkin akan memakan waktu cukup lama kembali ke orbit semula. Ya seenggaknya sekarang kita udah gak bakal jatuh. Dan Lucia memberitahu soal fragmen koordinat yang dijatuhkan Huaxu pada Asimov. Baiklah sekarang cepat bersiap untuk kembali, karena Pak Hassen ingin segera melihat kita. Namun saat akan melepaskan, Asimov kaget karena kita tak dapat terhubung. Dan seperti sistem lockdown secara menyeluruh masih aktif. Jadi apakah kita terjebak di sini? Gak guys, Asimov masih ada solusi untuk pergi ke bagian terminal virtual space untuk melakukan koneksi ulang dengan Asimov, karena Gestalt sekarang sudah normal. Jadi kita harus pakai cara lain. Lalu Lee dengan cepat mendekati terminal dan mulai mengoperasikannya. Lalu protokol koneksi pun dimulai, dan karena tak bisa memakai ruang utama sepertinya ini akan memakan waktu lebih lama. Namun peringatan muncul aliran data tidak sah terdeteksi, perlindungan darurat diaktifkan, karena Gestalt telah beroperasi penuh sekarang ia menganggap kita sebagai data sampah. Sikikan mulai merasakan ruang virtual di sekitar terkelupas lapis demi lapis, mengungkap data yang mendasarinya. Semua terlihat panik di tengah proses yang berjalan lambat, lalu Asimov bilang sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menyinggung sedikit Gestalt. Lalu Sikikan memperhatikan bahwa area yang runtuh di sekitarnya mulai terhenti, dan beberapa tempat bahkan kembali seperti Babilonia. Apa yang Asimov lakukan? Ia mengadu sebagian dari api Gestalt dengan Gestalt itu sendiri. Ya seharusnya itu memberi kita waktu, proses berjalan kembali dan persyaratan untuk pelepasan mulai terpenuhi, dan peringatan dalam proses akan mengganggu bagian visual. Lalu begitu saja segala sesuatu di sekitar Sikikan jatuh ke dalam kegelapan. Sama seperti saat Sikikan pertama kali memulai proses immersion. Impor memori, pemberian obat penenang. Tautan penghubung bagian otak selesai. Memulai pembaruan kesadaran. Mengalokasikan memori, memuat kehadiran virtual, memuat selesai. Memulai pengambilan spasial virtual dengan Spear of FOS, selesai. 10 menit setelah Grey Raven meninggalkan bingkai immersion atau pencelupan, bertemu dengan Pak Hassen dan langsung menjelaskan dengan singkat karena keadaan mendesak. Saat diteliti intruisi Huaxu terhubung ke beberapa titik akses, dan Asimov tak dapat menentukan koordinat itu dengan cepat. Tapi dengan fragmen yang kita temukan barusan akan menjadi petunjuk besar, dan saatnya melakukan serangan balik. Apakah data itu akurat? Pertanyaan bagus. Setelah merujuk pada data lokal, mereka menemukan bahwa koordinat yang ditinggalkan oleh Huaxu konsisten dengan kemungkinan basis beberapa ascendant yang diperiksa sebelumnya. Dan itu kunci jalur akses jembatan, terlepas dari itu. Meski hanya sekam kosong, itu masih sangat terkait dengan ascendants. Walau ada resiko tetap harus diambil. Dengan kesempatan ini kita bisa lebih dekat dengan ascendant. Sekalipun kita tidak bisa melenyapkan, setidaknya kita bisa mengungkap misteri di sekitar mereka. Kita akan menyerang mereka bahkan sebelum mereka bereaksi, dan Lucia bilang saat di virtual space kita bertemu Huaxu, ya Pak Hassen tahu itu, karena saat perang di Kowloon mereka berhasil membawa kunci Huaxu, dan Luna mengambil otoritas lalu berhasil melancarkan serangan ke New Murmansk. Meskipun kita telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang selamat dengan Forsaken dan Forest Guard, Aru masih mengalami kerusakan yang cukup parah, Ascendant menghancurkan area luas di sekitar lembaga penelitian. Dan penjaga hutan memberi info berdasarkan kerusakan dan pernyataan Staesen sebelum dia pingsan di ICU. Ascendants mencuri klaster antena eksperimental berenergi tinggi dari reruntuhan, seperti yang kami duga. Yah itu tower di belakang Luna yang kita lihat guys. Dan hanya itu info yang bisa kita dapatkan dari Staesen, dan ia belum sadar kembali. Bahkan dokter tak tahu sampai kapan kondisinya akan seperti itu. Dilihat dari apa yang terjadi alasan mengapa Huaxu bisa menyerang Gestalt mungkin ada hubungannya dengan klaster antena yang diambil oleh Ascendant. Dan soal Gestalt telah kembali normal, lalu Asimov memberitahu bahwa beberapa bagian komputasi milik Sikikan telah dimodifikasi olehnya. Baiklah secara garis besar kita sudah paham apa yang terjadi, dengan data fragment yang kita dapatkan, itu mengarahkan titik koordinatnya dekat kota 075. Dan itu adalah ruins Zero Point Reactor, atau reruntuhan titik nol reaktor, meski tidak mengarah pada Ascendant tapi itu mengarahkan kita arah yang benar. Jadi kali ini Pak Hassen akan mengirim kita ke sana beserta para pendukung. Dan Pak Nicola juga bilang mereka telah menyiapkan SF dan TF untuk ikut, mereka tinggal menunggu perintah saja, dan singkatnya, seluruh Babilonia sudah siap, karena sudah saatnya kita untuk menyerang. Dan kalau begitu mari kita mulai.
Setelah Hassen memberikan perintahnya kepada semua orang, mereka melanjutkan ke pos masing-masing. Saat ingin melakukan persiapan, Pak Hassen meminta Si Kikan untuk tunggu di sini sebentar. Pak Hassen akan memberitahu sesuatu sebelum misi dimulai, dan Si Kikan meminta 3L untuk pergi lebih dulu, namun Pak Hassen tidak langsung mulai berbicara. Dia melihat ke arah Lucia saat dia berjalan pergi, dan tenggelam dalam pikirannya. Baru setelah ketiga L keluar dari jembatan, Hassen berbalik menghadap Si Kikan. Ingat hal yang aku suruh kamu lakukan sendirian? Aku memberimu izin sementara demi pelatihan dan pertimbangan lainnya. Ini memberi kamu akses ke sesuatu yang seharusnya tidak kamu ketahui. Dan seperti yang kamu tahu, ada terlalu banyak informasi di Babilonia yang tidak dapat diungkapkan, namun di medan perang, kurangnya informasi penting dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Hassen berhenti dan menutup matanya untuk waktu yang lama. Kerutan di keningnya mengisyaratkan pemikiran dalam dirinya, dan mengakhiri dengan helaan nafas. Apakah Anda yakin masih ingin melakukan ini? Ketika Hassen menghela nafas, Asimov perlahan berjalan keluar dari sudut. Ya, merekalah yang pertama kali menunjukkan tangan mereka, jadi kita juga harus bersiap sepenuhnya. Kejadian ini kemungkinan besar akan menjadi titik kemajuan penting bagi kita dalam perang ini. Asimov, saatnya memberikannya kepada Si Kikan. Apa yang ingin kalian berikan? Pedang bermata dua. Entah itu akan menjadi kunci kemenanganmu, atau akan menjadi hal yang menghancurkan Grey Raven. Apa ini tentang dia? Benar, karena frame-nya adalah... Yah, obrolan terputus cuma sampai situ guys. Maksud lu apa bang? Yah, emang cuma sampai situ aja Meng. Gua juga gak ngerti kenapa keputus di situ doang. Yah, daripada ribut nanya-nanya, mending kita beralih ke arsip Badan Intelijen. Sambil berkeringat di wajahnya, merobek penutup terminal, dia mengeluarkan drive memori dari terminal dan mengantonginya. Berbicara bahwa dia harus cepat keluar dari sini sebelum para intelijen bereaksi. Murray menendang terminal yang tersebar ke celah antara peralatan dengan tumitnya, meluruskan kerah bajunya, dan berjalan keluar dari arsip. Di luar arsip dia terkejut melihat seseorang menunggunya. Orang itu bernama Valeria. Meminta untuk menyerahkannya, Murray mengeluarkan drive memori dari mantelnya dan menyerahkannya kepada Valeria. Sedikit berbincang dan bilang pasti sulit untuk menuruti komandan seperti itu, dan 4 lekukan tak kasat mata langsung muncul di leher Murray. Murray bilang, jangan salah paham, lagi pula aku juga bekerja untuk pria itu. Sekarang bisakah kamu melepaskan tentakel ini dari leherku Yata? Yah, Yata yang ada di patch Cina guys. Ternyata dah kelihatan di chapter 13 ini. Lalu Yata bilang kapan ia bisa membunuh pria ini. Weh, santai chill, Valeria bilang nanti akan ada saatnya. Lalu lekukan di leher Murray menghilang, memperlihatkan tentakel yang tersamar, sebuah konstruk yang tampak aneh muncul bersamanya. Tapi Valeria bilang kita harus selesaikan pengiriman ini sekarang. Yata melepaskan tentakelnya lalu berbalik meninggalkan arsip bersama Valeria. Setelah melihat mereka pergi, Murray menyentuh bekas isapan di lehernya, lalu menjernihkan ekspresi, walau tak seperti akhir yang dibayangkan, tapi Murray anggap telah menyelesaikan tujuannya. Kembali ke para Ascendan, Alpha kembali, dan Luna memberi perintah untuk persiapan bertahan, karena kita tahu operasi menjatuhkan Babilonia telah gagal, dan ia tahu Babilonia takkan membiarkan kita begitu saja. Lalu selanjutnya, Huaxu akan mulai mensimulasikan operasi Babilonia setelah mereka menerima datanya. Lalu 1 jam kemudian, dengan perintah tertinggi Pak Hassen, semua telah siap melakukan penyerangan. Dengan seruan dari iSpace Control, semua nampak bergegas dengan persiapan mereka untuk berangkat. Sebuah kapal pengangkut besar diangkat keluar dari ruang bawah tanah dengan lift yang sama besarnya. Secara garis besar mereka semua sedang melakukan persiapan dengan prioritas kapal pengangkut. Asimov terdiam, karena menyadari mereka terlalu cepat melakukan peluncuran. Persepsi mereka terhadap realitas mungkin masih dipengaruhi oleh virtual space, dan bla 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 langsung ke intinya. Mempertimbangkan untuk mengunggah sementara tombak Vos ke tautan perintah mereka. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa menghadapi situasi tersebut tanpa hambatan. Selain itu, selama mereka bisa terhubung ke Babilonia, mereka juga bisa menggunakan fungsi tambahan dari Spear of Vos melalui Gestalt. Asimov akan menyiapkan petugas penghubung untuk Si Kikan. Dan chapter 13 part 1 selesai. Kalian lihat aja kan guys, part 1 aja udah makan waktu segitu. Makanya dah fix bakal gua bikin 4 part. Dan mungkin juga saat video ini diupload kita sudah memasuki patch BRS. Jadi buat kalian nanti tinggal skip-skip aja story-nya di game dan tinggal nonton di sini aja guys.
Ya udah tanpa basa-basi lagi saya akhiri video ini. Sampai bertemu lagi di story selanjutnya. Salam online sikikan. Wow.